Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Pada video kali ini aku mau bahas mengenai syarat, ketentuan, dan juga alur pendaftaran KIP kuliah. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai syaratnya. Dengan kata lain, kalian boleh mendaftar atau mengajukan KIP kuliah jika memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, kalian berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH. Yang kedua, kalian berasal dari panti sosial atau panti asuhan. Yang ketiga, berasal dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dan atau yang keempat, pendapatan kotor gabungan orang tua kalian itu paling banyak 4 juta rupiah tiap bulannya. Dalam artian, pendapatan gabungan orang tua kalian itu jika dibagi anggota keluarganya, hasilnya itu tidak lebih dari 750.000 per anggota keluarga. Tapi jika kalian tidak memenuhi salah satu syarat yang tadi udah aku sebutin, maka kalian nggak bisa daftar KIP kuliah. Selanjutnya yaitu ketentuannya. Ketentuan pendaftaran KIP kuliah yakni yang pertama, kalian harus membuat akun KIP kuliah terlebih dahulu. Adapun yang diperlukan pada saat membuat akun yakni ada NIK pribadi, NISN, NPSN sekolah asal kalian, dan juga email aktif. Ingat ya, emailnya tuh harus email aktif. Selanjutnya ketika proses pendaftaran atau pada saat pengisian data yang diperlukan itu meliputi yang pertama itu ada kartu atau berkas yang menunjukkan jika teman-teman itu berasal dari keluarga kurang mampu, seperti misalnya KKS dan juga KIP yang diperoleh sewaktu masih duduk di bangku sekolah. Tapi bagi yang tidak memiliki KKS ataupun KIP, maka kalian harus menyiapkan yang namanya SKTM. Nah, aku pernah membahas mengenai pembuatan SKTM. Buat teman-teman yang mungkin memerlukan, silahkan boleh ditonton terlebih dahulu video ini. Yang kedua yaitu menyiapkan KK atau kartu keluarga. Yang ketiga ada berkas pendukung ekonomi seperti misalnya tagihan listrik rumah selama 3 bulan terakhir, serta surat pajak bumi bangunan yang dimiliki oleh orang tua kalian. Yang keempat, kalian juga harus menyiapkan piagam atau sertifikat kalian selama duduk di bangku SMA. Namun jika tidak punya sertifikat ataupun piagam, tidak apa-apa, tidak usah ambil pusing, kosongin aja. Yang kelima, kalian juga harus menyiapkan foto. Fotonya itu dalam bentuk file ya, yakni foto kalian sendiri dengan latar belakang polos. Kalian juga bisa menggunakan foto yang telah digunakan untuk mendaftar akun LTMPT. Yang selanjutnya itu ada foto rumah yang meliputi rumah tampak depan atau teras, terus ruang keluarga, ruang makan atau dapur, dan juga kamar mandi. Nah, selain itu kalian juga harus menyiapkan foto bersama keluarga kalian yang ada dalam KK di depan rumah. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai alur pendaftaran KIP kuliah. Pertama, silakan kalian buka laman kipkuliah.kemdikbud.go.id. Aku juga cantumin di bagian deskripsi supaya bisa langsung diklik ya. Jika sudah pernah memiliki akun KIP kuliah, bisa langsung login atau masuk, kemudian mengecek data yang dulu pernah diisi dan melakukan pembaharuan data apabila ada yang perlu dirubah. Selanjutnya, memilih seleksi masuk PTN atau PTS yang akan diikuti. Kemudian, mencetak kartu peserta dan juga formulir pendaftarannya. Tapi, jika belum memiliki akun KIP kuliah, maka silahkan mendaftar dahulu dengan memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan juga alamat email yang aktif. Kalau sudah terisi semua, maka klik menu proses selanjutnya yang berwarna biru ini. Setelah itu akan dilakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN oleh sistem KIP kuliah yang kemudian jika berhasil akan langsung dikirimkan nomor pendaftaran dan juga kode akses ke email yang tadi sudah didaftarkan. Setelah itu, buka kembali laman KIP kuliah dan masuk dengan menggunakan nomor pendaftaran serta kode akses yang diterima melalui email. Jika berhasil login, maka akan diarahkan menuju laman pengisian berkas. Selain itu, kalian juga bisa mengecek status DTKS dengan menekan tombol berwarna hijau yang bertuliskan cek status DTKS. Jika sudah terdata pada DTKS, maka data yang harus kalian isi itu lebih sedikit. Tetapi jika belum terdaftar pada DTKS, data yang harus diisi meliputi biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, rencana, dan seleksi. Tipe isian pada KIP kuliah ini kayak memilih ya, jadi tuh udah ada kayak pilihannya gitu, pendaftar tinggal milih aja, kecuali pada bagian-bagian tertentu seperti pada deskripsi ayah dan juga ibu, itu harus cerita panjang lebar. Oke, data yang pertama harus kalian isi yakni bagian biodata yang meliputi NISN, nama lengkap, NIK, nomor KIP dan juga KKS jika kalian punya,
Tetapi jika tidak punya KIP atau KKS, maka kosongin saja. Lalu, ada asal sekolah yang ditulis dengan awalan NPSN, kemudian nama sekolah, tahun lulus, tempat lahir, yang ditulis dengan angka dan dihubungkan dengan tanda strip, jenis kelamin, agama, alamat yang terdiri dari nama jalan, RT, RW, kecamatan, dan kabupaten. Jika tidak tahu nama jalannya, silahkan buka buku dan cari jalan terdekat yang memiliki nama. Selanjutnya, mengisi provinsi, kabupaten atau kota, kode pos, email aktif yang telah didaftarkan, nomor telepon jika ada, dan juga nomor HP. Setelah mengisi biodata, maka ke tahap selanjutnya, yakni mengisi detail data keluarga. Yang pertama itu, isikan foto bersama keluarga kalian sesuai dengan yang ada di KK. Jika ada anggota keluarga yang masuk dalam KK namun tidak memungkinkan untuk berfoto bersama, karena misalnya di luar kota dan lain sebagainya, tidak apa-apa, seadanya saja. Selanjutnya, mengisi nomor KK, NIK kepala keluarga, nama ayah atau wali, status ayah atau wali, hubungan dengan ayah, pendidikan ayah atau wali, detail ayah dengan mendeskripsikan bagaimana ayah kalian, nama ibu, status ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, detail ibu, jumlah tanggungan, yang dihitung itu yang belum atau tidak berpenghasilan ya, dan juga yang terakhir ada nomor telepon orang tua. Selanjutnya tentang detail ekonomi yang meliputi pekerjaan ayah atau wali, penghasilan ayah, pekerjaan ibu, penghasilan ibu, total hutang kepada pihak lain, cicilan hutang per bulannya, total piutang kepada pihak lain atau total uang yang dipinjamkan, serta cicilan piutang per bulan, dan yang terakhir ada tabungan keluarga. Nah, di sini juga kalian harus mengunggah SKTM ya, bagi yang tidak memiliki KIP maupun KKS. Yang selanjutnya yaitu detail rumah, yang meliputi foto rumah tampak depan, foto ruang keluarga atau ruang tamu, foto ruang makan atau dapur, dan kamar mandi. Setelah itu ada status kepemilikan rumah, tahun perolehan, sumber listrik, daya listrik, luas tanah, NCOP per meter, luas bangunan, bahan atap, bahan lantai, bahan tembok, status kamar mandi atau WC, sumber air, jarak rumah dengan pusat kota, dan juga jumlah orang tinggal di rumah tersebut. Setelah rumah ada aset. Semua aset yang dimiliki seperti motor, kulkas, laptop, HP, sepeda, TV, tanah, sawah maupun aset yang lain harus dimasukkan. Karena jika punya namun tidak dimasukkan, ketika proses survei berlangsung dan ketahuan maka bisa didiskualifikasi. Oleh karena itu, isikan semua aset yang dimiliki ya. Setelah aset, ada prestasi. Masukkan maksimal 3 jenis prestasi terbaik kalian, tetapi jika tidak punya prestasi, maka dikosongkan saja. Untuk mengisinya, klik menu tambah prestasi di pojok kanan atas. Setelah itu, ada detail rencana yang meliputi rencana tinggal, apakah mendapat dukungan dari orang tua, transportasi yang akan digunakan, serta biaya transportasi. Setelah itu, pilih jenis seleksi yang akan diikuti, misalnya SNMPTN, atau SBMPTN, atau SNMPN, atau SBMPN, dan atau seleksi mandiri. Setelah mengisi seleksi di laman KIP kuliah, maka selesaikan juga proses pendaftaran seleksi di portal LTMPT atau di website kampus. Setelah itu, tunggu pengumuman ya. Jika kalian lolos menjadi mahasiswa, maka proses verifikasi KIP kuliah akan berlanjut. Tetapi jika tidak lolos, maka otomatis dihentikan. Verifikasi lebih lanjut dan penetapan KIP kuliah dilakukan oleh PTN yang menerima kalian. Apakah diterima menjadi mahasiswa dengan pendaftar KIP kuliah ataukah tidak? Untuk menentukan diterima atau tidaknya, ada beberapa kampus yang melakukan survei langsung ke rumah peserta. Jika ditemukan manipulasi, maka akan diproses sesuai kebijakan kampus. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Banyak kesalahan, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.